Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita ketemu lagi dengan Kak Tanti di podcast Kelakar Pak Itam di Kedai Pak Itam hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang akan berkelakar bercerita mengenai festival ya, festival yang kedua kalinya ya, kalau dalam judulnya, festival volume kedua. Festival apa nih sebetulnya ya? Festival, Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Pasti kita tahu siapa sebenarnya yang akan hadir. Nah, kebetulan yang di live TikTok ya, ini sudah kehadiran Pak Firman ya, seolah beliau udah yang kedua kalinya ya, Pak, Iya. ya, karena kita juga Festival Basnas, insya Allah ini juga sudah volume kedua dan volume pertama sudah dilaksanakan pada tahun 2025 dan Mmm, sukses, amin. Mudah-mudahan yang 2026 volume kedua juga sukses nih. Mohon doa nih yang di live TikTok pemirsa yang ingin hadir, dalam acara, bazar juga nanti ya, kita nak dengar cerita beliau seperti apa sebenarnya. Dan kemudian ada satu narasumber kita, nanti tinggal dikenalin nih sama Pak Firman, beliau siapa? iya. Kayak gitu ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Firman? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ibu sehat. Tanti. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ibu. sehat. Boleh silakan langsung aja Pak Firman dijelaskan ini festival Basnas Volume 2 itu tentang apa aja nih yang mau dilaksanakan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan dan kami bisa diundang yang kedua kalinya Bu ya Iya, 2 kali. dalam podcast Kedai Pak Itam. Kelakar-kelakar santai terkait kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di Basnas Kabupaten Belitung. Salawat dan salam ya selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik para pemirsa dimanapun berada pada malam hari ini ya. Pertama-tama kami mewakili Basnas Kabupaten Belitung mengucapkan banyak-banyak terima kasih banget kepada tim podcast Kedai Pak Itam karena 2 kali ini memang merupakan suatu kehormatan bagi Basnas gitu loh untuk bisa menyampaikan apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Basnas gitu loh. Kemudian juga mengapa sih dilakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan ada festival, Iya, festival 1, festival 2 sekarang yang insya mhm, Allah nanti tanggal 8 Juli akan dilaksanakan selama 5 hari gitu loh 5 Bu. hari sekarang ya? Ya, Mhm. berangkat dari acara yang pertama kemarin di tahun 2025 kita mengadakan Festival Basnas juga dengan tema saya lupa jadi sampai lupa ini Bu. Satu langkah Satu seribu langkah harapan. seribu Iya, harapan. betul. Nah, jadi bagaimana kami Mhm, mencoba dengan langkah-langkah yang baru, dengan harapan-harapan yang baru. Ternyata langkah kami ini disambut baik dari banyak teman-teman gitu loh oh Bu. iya, Akhirnya dari langkah itulah kemudian teman-teman berharap lagi mhm, kepada Basnas, "Ayo dong lakukan lagi kegiatan yang serupa," gitu. "Ayo dong kita buat lagi kegiatan-kegiatan yang serupa yang lebih menyentuh kepada sosial dan keagamaan." Nah, maka iya. dari itu insya Allah tanggal 8 besok kita akan melaksanakan festival yang kedua dengan tema ya harmoni berbagi bahagia bersama.
Harmoni itu kan artinya menggambarkan keseimbangan ya. Kemudian berbagi itu ya bagaimana kita bersama-sama memberikan kebahagiaan, memberikan kebaikan ya. Tidak cuman secara materi maupun secara non materi juga kita bisa berbagi kepada sesama, mungkin nanti ada UMKM, mungkin ada nanti dari anak-anak disabilitas, mungkin ada juga nanti anak-anak yang memang mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi Ya. seperti santripreneur, Oh, kita oke. juga mengadakan seperti itu. Dan alhamdulillah di festival yang kedua ini kegiatannya lebih banyak, Bu. Oh, iya Lebih iya banyak, iya iya. lebih padat dari Sebelumnya ya? sebelumnya. Mhm. Karena memang juga permintaan dari teman-teman juga, permintaan dari masyarakat juga coba diadakan di momen-momen pada saat ini kan liburan sekolah, Bu ya. Iya. Liburan sekolah kami mencoba mengadakan sunatan massal. Walaupun sunatan massal kemarin yang pertama di kantor Basnas juga sudah dilaksanakan, cuman kuotanya tidak banyak, hanya 50, dan itu pun juga bekerja sama dengan PKK provinsi dan PKK kabupaten. Nah, tapi untuk kali ini alhamdulillah di Basnas Festival ini ya kami mengerjakan sendiri sebanyak 150 anak yang akan Wah, kami hitan, Ibu. Iya, 150 banyak. 50 anak dan itu Alhamdulillah. sudah full, Ibu. Udah Sudah full. full Udah pendaftarannya. full ya, Nah, maka heeh. dari itu inilah yang kami angkat temanya harmoni berbagi, bahagia bersama. Dan Bahagia. masih banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial kami seperti yang di sebelah kanan ini saya ikutkan juga dari beliau dari tim IDI Tim ya, ini. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Belitung. Kebetulan beliau di bidang pengurusan pengabdian masyarakat. Yang mana memang Basnas ini sudah berpartner dengan IDI ya, partner dengan IDI untuk selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan Iya, nanti. iya. Dan juga nanti di Basnas Festival itu nanti akan ada pemeriksaan gigi dan mulut. Wah, Bahkan gawat. pemeriksaan gizi pun juga ada, Ibu. Langsung tutup mulutnya Iya, nih. pemeriksaan gizi pun ada. Jadi Nah, nanti itu kami juga. urut setelah dari pemeriksaan kesehatan, Ke kami gizi. arahkan ke gizi, Mhm. atau kalau mau misalnya nanti nambah ke gigi dan mulut juga bisa. Nah, nanti Dokter Ngesti ya yang akan menjelaskan bagaimana nanti teknisnya untuk secara rinci terkait dengan bakti sosial yang kami ikutkan juga di dalam Festival Basnas di tahun 2026 ini. Dan juga kami melanjutkan juga kegiatan kemarin ada pemilihan duta zakat lagi, Nah, Bu. itu ya. Nah, duta zakat ini ternyata sangat membantu sekali. Pada saat duta zakat yang pertama itu khusus anak-anak sekolah membantu sekali, Bu. Karena mereka mengakui sekali bahwa masalah zakat untuk anak-anak Gen Z ini Mhm. masih sangat minim Iya sekali. iya iya. Nah, dengan alhamdulillah mereka masuk dari sebagai duta zakat, mereka membantu kawan-kawannya menjelaskan terkait zakat itu apa. Ternyata zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja. Ternyata ada masa zakat mal, zakat perdagangan, zakat peternakan, pertanian dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah kami di tahun 2026 ini kami lanjutkan lagi, Bu. Duta zakat yang kedua gitu loh. Untuk anak-anak sekolah dan masih dipimpin dari Kak Raufa dan Kak Sukma untuk bagaimana mengemas untuk duta zakat, pemilihan duta zakat yang kedua ini lebih menarik gitu loh, Bu. Iya. Lebih menarik, lebih berkualitas dari duta zakat yang pertama sehingga nanti benar-benar bisa diandalkan oleh Basnas sebagai corong untuk menyampaikan
terkait sosialisasi zakat, terutama kepada anak-anak generasi sekarang. Ini sangat penting sekali gitu loh, Bu. Iya. Iya, alhamdulillah ya. Ternyata, rentetan acaranya ini sangat banyak gitu ya. Ini mungkin, pemirsa yang ada di live TikTok juga harusnya langsung, "Ini kapan acaranya?" Gitu ya, Mmm, "Besok," gitu. Supaya, eee bener-bener persiapan nih, persiapannya apa nih? Persiapannya duit ya, karena iya, besok langsung betul. harus jajan seperti itu. Iya, Tapi memang, yang kemudian, menunggu ini juga sudah banyak ya. Menunggu, "Kapan acara Basnas lagi seperti tahun kemarin?" Seperti itu iya, kan. Mungkin sebelum ke ibu dokter gitu ya, saya ada yang mungkin harus ditanyakan nih kepada Pak mmm, Firman. mhm, Nih kalau tahun kemarin itu di bulan November dan kemudian sekarang di bulan, Juli ya, iya, artinya ini sebenarnya belum ada setahun sudah, sudah dimulai mulai lagi. lagi ya. Ada pemikiran atau pertimbangan seperti apa ini Pak Firman? Iya, Mhm. pertama memang, terjadi perdebatan dan terjadi, berbeda pendapat Iya, di pimpinan Basnas dan di mhm, Amil. Kok pasti, belum mhm. setahun udah mengadakan lagi Iya yang iya, sama, pertanyaan yang sama disampaikan dari Bu Tanti. mhm, Tetapi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kami anggap ini masuk akal. iya. Yang pertama, terkait masalah situasi liburan anak sekolah, Oh, Bu. oke. Di bulan Juni, Juli ini kan anak-anak libur sekolah, dan kami menganggap liburan sekolah ini momen bagaimana kami membantu anak-anak yang memang tidak mampu dalam bidang ekonomi, Iya, terutama betul. orang tuanya mungkin, pekerjaannya serabutan, sehingga anaknya juga tidak terpikirkan bagaimana untuk dihitan. Nah itu, Padahal masalah hitan ini kan merupakan kewajiban ya, betul. kita sebagai umat Islam, bagaimana anak-anak itu sudah harusnya dihitan. Bahkan ada yang dianggap, "Udahlah, kalau memang ndak mampu biar dah dululah, ndak usah dihitan." Nah, ini kan bahaya, Bu. Iya iya Nah, iya. maka dari itu kami mengambil momen, kenapa nggak kita laksanakan di Juni, Juli aja. Iya, Momennya anak-anak libur sekolah, terus juga di bulan November, Desember itu kan bulan-bulannya hujan gitu loh, Bu. iya Dia betul. bulan-bulan yang cuaca ekstrim gitu loh, Bu. Iya iya iya. Nah, belajar dari tahun kemarin itu alhamdulillah sih memang, selama 3 hari itu kita mengadakan festival itu nggak hujan tapi. Tapi setelah itu hujannya minta ampun gedenya banget, sampai teman-teman yang melaksanakan bazar itu pun banjir, banyak yang tumbang, apa Mhm namanya, mhm. eee, tendanya gitu. Nah, kita jangan sampai seperti itu, nanti kita juga memikirkan kawan-kawan UMKM juga, Bu. Mhm, iya Kasihan iya. nanti kalau misalnya, mereka kebanjiran, mereka kehujanan, mereka terus, apa namanya, tendanya juga rusak atau segala macam. Nah, Iya iya. pertimbangan-pertimbangan itu yang kami kami anggap ya logis juga sih, walaupun kelihatannya ini tabrakan sama hari jadi Kota Tanjung Kota Pandan ya Tanjung kemarin Pandan, ya udah selesai, tabrakan gitu loh ya. mhm. Dan apa namanya, hari jadi Kota Tanjung Pandan baru selesai kemarin ya kan, Mhm. setelah itu nyambung kami, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangatlah Iya, dari kawan-kawan betul UMKM betul. ya, yang mana memang kami juga terus terang memang mau membantu UMKM ya, Mhm. bukan semata-mata hanya nyari untung gitu Iya loh, Bu, iya nyari iya iya. untung. Seperti event-event yang lain memang Mhm yang mhm. dikejar adalah profit gitu loh, Bu. Profit. Nah, tapi kalau kami ya memang kami ini dibentuk bukan sebagai badan atau lembaga yang mencari keuntungan, profit gitu. Kami juga harus memikirkan bagaimana teman-teman atau rekan-rekan kami yang kami ajak ini juga untung gitu loh, Bu. Iya iya. Juga merasakan kebahagiaan. Jangan sampai juga nanti mereka ikut, ada yang nggak laku, ada yang rugi, ada yang mungkin, "Aduh, ngapa ya aku ngikut kegiatan," menyesal gitu loh, Bu. Ah, seperti ini kan kami kami harap
di festival yang kedua ini bisa mengikuti jejak festival yang pertama dengan yang sangat luar biasa ya Bu Tanti, Iya iya, penghasilan omset omsetnya. selama 3 hari festival pertama itu hampir tembus di angka 500 jutaan lebih ya Iya Bu ya, iya. hampir tembus di angka 500 jutaan. Kami pun juga tidak menyangka Mhm. dan kami sangat bahagia melihat kawan-kawan UMKM itu berseri-seri semua Mhm. mukanya selama 3 hari itu. Nggak ada yang istilahnya cemberut, mukanya dilipat, mukanya susah dilihat tuh nggak ada. Alhamdulillah mereka sangat senang dan itu yang kami banggakan gitu loh Mhm Bu, yang mhm. kami inginkan ya seperti itu. UMKM diuntungkan, terus pengunjung juga diuntungkan, terus peserta yang ikut lomba-lomba juga diuntungkan. Nah, satu lagi Bu Tanti, di Mhm. festival yang kedua ini kita, kebetulan mengajak bank sampah, Nah, yaitu AIRA ya kalau nggak salah, Aira AIRA Berjaya. Berjaya. Mhm. Nah, kami ingin ya, di festival kedua ini benar-benar kita ramah lingkungan, Bu. Ya. Artinya ya, mulai dari pedagang, pengunjung, sampai dengan panitia pun juga harus sadar diri bahwa setelah makan, baik itu berbentuk plastik atau segala macam, itu buanglah pada tempatnya. Memang betul ada petugas kebersihan di Mhm. Tanjung Pendam, tetapi kan mereka juga ya yang namanya manusia kan ada batasnya juga tenaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengajarkan kepada masyarakat itu bahwa mengolah sampah itu ada hasilnya loh gitu loh. Baik yang plastik maupun sampah-sampah yang mungkin yang basah gitu loh. Mhm. Nah, alhamdulillah di sini teman-teman Arya Berjaya itu yang di Air Ranggong itu bank sampah mereka ikut sama kita Mhm. Bu tahun Mhm. ini. Mereka siap membantu kita nanti dengan tim-tim mereka. Mhm. Mereka bergabung nanti ya. Kami pun juga siapkan space untuk mereka. Mereka siapkan relawan-relawan nanti mengedukasi masyarakat bahwa buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disiapkan dan juga saya harap nanti dari teman-teman bank sampah juga bisa mendemokan Bu di tempat itu bagaimana mengelola sampah-sampah yang memang mungkin dari sampah rumah tangga bisa menjadi bahan yang bisa berguna yaitu salah satunya pupuk kompos gitu. Iya. Nah ini Bu, sedikit berbeda dengan festival yang pertama kemarin. Festival kedua ini ada sedikit ramah lingkungan, mendidik atau mengedukasi masyarakat bagaimana cara membuang sampah yang benar, mengolah sampah yang benar. Jangan sampai sampah itu, kita buang sembarangan sehingga jadi beban orang lain. Walaupun memang tugas tukang sampah itu memang membersihkan gitu Iya Bu. iya 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 iya. Ya, ini luar biasa, Masya Allah. Apa acaranya mestinya ini pada nunggu ya. Seperti apa sih rame-rame ada sunatan massal gitu ya di Tanjung Nah, Pendam. Seperti apa sih rame-rame ada nikah massal di Tanjung Pendam gitu ya. ah, Karena dalam konsep bukan pertunjukan yang ditonton orang, bukan. betul, iya, Tapi mereka juga areanya kebetulan ada ibu bapak gitu ya, kemudian mhm, kegiatan tersebut. Begitu juga yang nikah massal ini ya. Sebetulnya kita juga ngundang Pak Ahmad Amzani dari lembaga, LAM ya, Islam, untuk heeh, berbicara tentang nikah massal iya, itu, begawai ya, begawai semi adat Belitung. mhm. Nah ini nggak apa-apa kita sembunyikan ceritanya biar berbondong-bondong nanti, Iya, Sabtu malam Minggu. eee, Gimana? nikah massal ini juga memang, apa namanya, kegiatan yang memang ditunggu-tunggu juga Ya ya, Bu, ya? ya, berbeda ya. Heeh, Pokoknya kayaknya tunggu-tunggu. hanya Basnas nih yang punya Iya, kegiatan ini. betul. Nah, Heeh. insya Allah yang di festival kedua ini juga nanti akan berbeda lagi gitu loh, Bu, Iya iya acaranya, iya nikah iya iya massalnya. iya. Iya. Akan ada tambahan-tambahan mungkin dari kawan-kawan, LAM akan Iya, menambahkan atau betul. kawan-kawan dari Bang Akbar nanti Iya akan iya ada iya. menambahkan sedikit terkait, yang berhubungan ya, Serulah semuanya yang pokoknya, berhubungan dengan mhm. adat Belitung Adat ya, Bu, ya, yang Belitung, berhubungan adat iya Belitung. iya. Ya, mudah-mudahan nanti ini juga menjadi penarik dari acara kita juga Mhm nanti ya, mhm. dan juga saya harap,
pasangan-pasangan yang sudah mendaftar ke Mhm. Bu Istanti nanti jangan Iya. maju mundur lagi nih ya. Mantapkan aja, insya Allah nanti kita fasilitasi ya. Tuh, Mulai fasilitasi itu apa ini? dari biaya nikahnya, terus kita berikan modal usahanya juga Nah, ada nanti. modal Nah, usaha, guys, tapi bahkan sudah nanti dikunci, sudah nggak bisa daftar lagi. bahkan rencana kami sudah dapat voucher menginap di Ah, hotel. di Di hotel, hotelnya terlambat bintang 4 ini. lagi, Bintang bintang 4 4. udah pihak hotelnya sudah confirm ke saya bahwa siap memberikan 1 voucher, tipe apa lupa saya tipenya, udah siap, tapi mereka siap memberikan untuk 1 malam menginap buat Iya. pasangan nanti yang insya Allah Ini siapa memang yang yang akan tidak dapat. mampu ya. Ya, Ya, memang yang tidak mampu, tapi yang betul bagi betul. yang mampu jangan ya. Yang mampu cukuplah ya biaya Betul. sendiri aja gitu Iya, loh. Masya Allah. Ini banyak banyak hal yang berbeda. Nih, sebelum cerita yang lain lagi nih, karena hal yang berbeda ada satu juga tentang kesehatan nih, ya biar Bu Dokter bisa bercerita. Sebetulnya rata-rata kalau orang Belitung ini, open nggak sih sama yang namanya masalah kesehatan? Boleh Bu, silakan Bu. Iya, terima kasih. Tes suara saya bisa ya? Iya. Oke kok Cukup ya? suaranya, Oke. nggak mirip-mirip, artis gitu. Artis. Belum gerambiang ya ini ya? Iya, Iya. bener. Perkenalkan sebelumnya Ibu, saya Dr. Ngesti, Ngesti Tuti Pramusita. Saya bertugas di RSUD Marsudi Judono. Mhm. Saya satu-satunya spesialis jiwa di sini. Saya Oke. mewakili ID cabang Kabupaten Belitung. Mhm. Mohon izin Pak Ketua, Bapak Dr. Dena Asnajaya, spesialis paru. Saya memberanikan diri untuk mewakilkan beliau. Jadi masalah kebetulan saya ketua Pengmasnya Ibu, sosial Oke. Pengmasnya ya, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Iya, jadi terkait masalah kesehatan di Belitung ini, kalau dibilang sulit, ya enggak sulit, tapi kalau dibilang mudah, ya enggak mudah Bu. Oke. Karena rata-rata memang banyak sekali masyarakat di sini. Ini kita berbicara tentang masyarakat keseluruhan ya, universal ya, pukul rata. Itu tuh yang sebenarnya agak sedikit tanda tanya gitu dengan kesehatan. Oh, Jadi oke. mereka tuh lebih sebelum berobat ke dokter atau misalnya sebelum berobat ke mantri ya sekarang ini ya, itu mereka ke orang pintar. Jadi sisanya tuh yang nggak pintar itu kamilah yang di rumah sakit. Yang Iya iya iya. terbebani dengan harus begini Iya sesuai SOP iya 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 iya. apa itu ya kamilah yang orang yang tidak Oke pintar oke ini gitu. oke. Jadi ya alhamdulillah sih Basnas Kabupaten Belitung ya Kodarullah suami saya dari awal volume pertama festival itu sudah merangkul merangkul saya kami untuk ikut andil. Maksudnya adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa ayo loh kita prepare loh, kesehatan itu bukan untuk diobati sebenarnya tapi Betul. dicegah dulu. Iya iya Nah iya. gitu. Nah ini volume kedua nih alhamdulillah kita udah melakukan diskusi yang panjang ya Pak Firman ya. Jadi tidak hanya ID Ibu nanti di sana, tapi ada PDGI Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Ini saya minta tolong dengan Dokter Gigi Fuad. Assalamualaikum Dokter, mohon maaf beliau Ketua PDGI cabang Belitung. Lalu kami juga minta tolong dengan PPNI ya, PPNI nanti bersama dengan ID ya kami bersama-sama dengan kami untuk terkait sunatan massal. Pertanggungjawabannya di pertanggungjawaban ID tentunya. Betul betul. Dan yang terakhir adalah DPC Persagi. Ibu siapa namanya? Saya lupa. Bu Tanti juga. Ibu Tanti Bu juga. Tanti namanya Ibu Tanti juga. Assalamualaikum Bu Tanti. Iya iya iya. Namanya Ketua Bu DPC Tanti. Persagi cabang Kabupaten Belitung. Jadi maksudnya adalah kalau dulu kan cuma masalah kesehatan, tensi, terus ada pemeriksaan gula darah, pemeriksaan asam urat, pemeriksaan kolesterol, tetapi sekarang ini apa aja sih yang bisa kita cegah ya? Makanan-makanan apa saja sih yang tidak boleh? Makanan apa saja sih yang boleh? Seperti itu. Jadi nanti bagian kami meminta tolong bagian Persagi ya, bagian ahli gizi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia itu untuk membantu untuk mensupport masyarakat yang datang. Nah, selain itu juga untuk bagian gigi dan mulut itu juga kami sangat mengharapkan dan sangat terima kasih sekali dengan PDGI cabang Belitung karena mau gitu loh, mau ngoyo istilahnya ya, membagi
Ilmu tadi ya, membagi apapun lah semuanya lah, fasilitas yang bisa dibuat, amalan-amalan yang bisa benar, membantu untuk masyarakat. benar, benar, Karena kan benar. sekarang ini kadang gigi tuh bisa dibilang kayak abai ya. Iya, Entar katanya dulu orang deh. Belitung itu giginya jelek-jelek semua, langsung tutup mulut katanya. Nah itu, Ya, ini jadi rame-rame mau datang ke sana kalau gitu nih. iya, Periksa giginya ya guys. bisa Betul, gitu. betul. Nah, sebenarnya kalau dulu yang pertama apa ya Bang? Ada ini magari berabang. Iya, iya. Kesehatan jiwa. Berhubung saya kan spesialis Iya, jiwa iya. ya. Ada Cuman nggak yang itu ini nanti pemeriksaan? volume kedua ini Banyak sepertinya banget. saya sudah lelah. Oh gitu. Iya, iya. Jadi Padahal itu ditunggu ya, juga itu. ya sebenarnya sih memang penting ya karena juga Iya. ini halo kru Kembili, I love you full ya. Ada Bang Ari, ada Bang Asep, ada Pak Ekonya yang luar biasa. Mereka aduh di RSUD itu bangsal kami ya Bu ya. Di Oh, RSUD oke. itu luar biasa mereka supportnya ke pasien-pasien kami. Itu juga penting ya karena tidak ada sehat kalau tidak mentalnya juga Nah sehat itu, seperti itu. iya. Jadi Jadi ya boleh kan ntar itu holistik. kita agak spesifik ngobrol tentang itu ya di luar Basnas. Berbagi cerita, karena kalau Basnas tadi katanya berbagi apa tadi harmoni festivalnya harmoni Lupa ya. berbagi apa lupa saya bahagia bersama. bahagia Ya, bersama. kalau mentalnya nggak pas kan nggak bahagia juga. Iya. Kemarin itu kita dapat cerita dari seorang anak muda yang dia bilang 3 dari anak muda yang bekerja, 2-nya itu nggak suka kerja karena katanya nggak bahagia. Ya, iya bener ya, Bahaya. kita ya. Nah, Nggak ini bah- yang ngomong ini anak muda orang Belitung dan mungkin survei dia berdasarkan survei yang pengalaman sendiri atau pengalaman teman-teman dia. Ini Kayaknya kita salah deh podcast ngajak saya. Oh iya, iya. Saya begitu begitu diajak saya Harusnya langsung ngajak Dena welcome gitu. Langsung oke gitu. Iya. Karena gini, ini tangga menuju sebuah kesejahteraan dan kebaikan tentunya untuk Belitung ya. Mungkin lewat festival Basnas Iya. kan kalau tahun lalu kita biasa mengatakannya 1 langkah untuk 1000 harapan. Saya yakin harapan yang datang di 2025 itu ini yang kita lakukan ya. Kemudian kan tadi pengennya bahagia bersama. Iya. Ya, tapi kalau misalnya ada bahagianya cuma sendiri-sendiri kan susah. Susah. Entar bener-bener kena mental juga itu. Ya. Kalau bahagianya sendiri kena mental sendiri. Kena mental sendiri juga. Jadi sesuatu yang ingin dibagi saat ini, mungkin kita akan bilang sama banyak orang, ini pasti berbeda dari bazar atau festival lainnya. Iya. Oke? Betul. Karena tadi sunat massal Sunat bagi yang Iya. ekonomi sulit ya. Sulit. Nikah massal bagi yang ekonomi sulit. Betul. Begitu juga duta zakat, kita akan menciptakan anak-anak muda yang mau bagaimana menyelamatkan generasi ke depan itu ya untuk secara ekonomi. Kalau lebih banyak berbagi akan lebih banyak kok rezekinya Iya, betul. datang. Kan itu filosofinya. Iya. Nah, mungkin di acara ini jadinya harus tersorot langsung. Aduh, saya nggak dikasih minum. Hai. Kasih minum dong, Kak. Seperti itu. Nggak apa-apa. Nah, jadi artinya Sampun, Bu. boleh dong. Saya nggak apa-apa ya Nggak apa-apa. ngambil yang Ibu. Maaf. Jadi saking semangatnya Iya. saking semangatnya karena Saking semangatnya termasuk ada dokter yang jiwa tadi, Bu. iya, nah ini udah langsung Dokter dites nih jiwa juga. yang galak, yang ngomongnya pelit, Iya, yang dia udah langsung ngetes. ngomong Ini dikit kayaknya langsung memang dicasrat. ibu ini pasien saya gitu Iya. takutnya. Seperti itu. Ya. Maaf, enggak ini udah minum yang Ibu, ini punya Ibu jadinya. Iya, Bu Dokter, mohon maaf. Ya, ini termasuk harusnya jadi pasien pertama nih jadinya. Udah langsung. Nah, jadi ini yang harusnya kalau Tanjung Pendam itu menjadi alun-alun atau pusat kegiatan apapun ya, itu yang coba kita angkat ke masyarakat. Basnas yang mencoba menjadi perdana lah ya, perdana waktu di festival volume 1, kemudian di volume 2 juga ada yang berbeda lagi gitu seperti itu. Nah, ini
Mudah-mudahan masyarakat kita, tidak menganggap ya, ini mungkin nanti boleh dibahas Pak Firman, Iya, akan berbeda dari betul. satu bazar ke bazar lainnya. Akan berbeda, sangat akan berbeda ya. Jadi kita juga mohon doa, wah jadi kita ya, karena Kak Tanti ikut terlibat sebetulnya ya. Nanya-nanya Iya. sebetulnya bukan hanya nanya, tapi kayak ngetes gitu. Karena udah udah tahu, tapi, yang mau jadi prioritas tadi kalau masalah ekonomi ya, gimana sih kawan-kawan di bazar tuh Pak 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 Firman, Iya. ketika mereka udah mendapatkan keuntungan sekian gitu Mhm. ya, kita kalau nggak salah tuh voucher ya, Iya, dikasih voucher kasih waktu voucher, itu. heeh. Jadi kita tidak misalnya mesen kue kue mue yang seremoni itu kue mue, tapi dibagi voucher ya. Betul, Dan tahun ini heeh. juga dibagi Sama, voucher ya. iya, heeh. Ada kecenderungan Mhm, ketika dibagi voucher dan voucher itu ditukarkan kembali ke uang bagi pedagang yang dibeli dengan voucher, betul. malah mereka tidak mau mengambil, Iya, ya. Gimana gimana hasilnya ini mhm, antara yang 2025 dan menurut hitungan Pak Firman dengan kondisi ekonomi Indonesia atau mungkin Belitung mhm, tidak baik-baik saja. iya, Bu. Gimana Iya, ini jadi pemahaman memang di berbagi sep harmoni berbagi iya iya bahagia bersama iya ini ya iya. memang kita ngangkat, temanya ya situasi ekonomi di Belitung memang kita lihat emang tidak sedang baik-baik saja, Bu, ya. Terutama masyarakat-masyarakat yang datang ke kantor Basnas, Bu. Oke oke. Baik itu yang terlilit dengan hutang, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk di masa-masa atau di waktu-waktu sekarang ini kan para orang tua dipusingkan Mhm, untuk bagaimana nih anak saya sekolah apa enggak nih? betul. Nah, karena rata-rata biaya sekolah untuk mulai SD, SMP, SMA itu ternyata emang sih iurannya tidak berbayar, Bu. Mhm mhm. Tetapi untuk memulai awal ini bayar. Untuk beli Betul seragam, betul. untuk beli sepatu, untuk beli buku. Kebutuhan sehari-hari sekolah ini butuh. Nah, sedangkan ekonomi kita saat ini, Mhm apa yang disampaikan dari Bu Tani tadi, mhm. ya tidak baik-baik saja gitu loh. Makanya ya, coba kita angkat tema yang tadi saya sampaikan yaitu harmoni berbagi, bahagia bersama. Kita kemas di dalam suatu acara yang namanya merupakan suatu acara kelanjutan dari Festival 1 ke Festival 2. Iya. Di sana nanti memang kita benar-benar berbagi gitu loh, Bu. Terutama kepada kawan-kawan UMKM ya. Kami juga menyewakan tenda kepada UMKM itu kami benar-benar Seminimal mungkin lah ya. seminimal Iya mungkin harganya. iya Kami iya. harganya kami benar-benar kira-kira mampu nggak ini ya kalau dihargain segini sebanyak 5 hari. Iya Kami benar-benar seminimalkan mungkin. Jangan sampai kami sudah menerapkan atau membebankan para UMKM, kami tidak memberikan manfaat iya juga. iya Ini yang iya jadi iya. masalah juga kan, Bu. Artinya kegiatan Basnas ini sama juga dengan event-event yang Iya lain gitu iya. loh. Para IO-IO-nya nyari untung Iya ujung-ujungnya iya. gitu loh, Betul Bu, betul nyari betul. untung. Nah, Iya. kami tidak seperti itu gitu loh, Bu. Memang di awal kami bukan dibentuk untuk mencari untung atau profit. Bagaimana kita semuanya juga untung sama-sama Iya gitu loh, Bu. iya. Para UMKM-nya, para penggiat Iya acaranya, iya pengisi iya. acara, semua masyarakat ataupun, orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan festival ini, mereka bahagia. Nah, Betul karena betul. kalau misalnya kita hanya mementingkan diri sendiri, ya saya rasa di Basnas sudah cukup banyak programnya, Bu. Ih, Tidak perlulah dieksplor keluar lagi, tidak perlulah, cukup. Nggak perlu kita lagi ini, saya rasa. Karena setiap hari masyarakat datang gitu loh, Bu. Meminta bantuan ke Basnas. Tetapi kan kami ini kan perlu tantangan gitu loh, Bu. Kami perlu bagaimana melihat dunia luar ini eh, seperti apa sih maunya gitu loh. iya iya iya. Terkait dengan khususnya keadaan ekonomi yang sekarang memang sangat tidak baik-baik saja. Maka dari itu kita mengambil momennya di bulan Juni Juli ini ya Bu Mhm ya. mhm. Momen di mana anak-anak libur sekolah
Nah, momen yang sangat ditunggu-tunggu juga dari orang tua yang mempunyai anak laki-laki yang memang belum dihitan, Betul. mereka ikut hitanan di Basnas Festival 2 ini. Terus juga memang mungkin masyarakat ada yang nggak mampu untuk memeriksakan kesehatannya di puskes ataupun di rumah sakit walaupun gratis. Iya, Di momen di festival ini kami siapkan juga gitu loh, iya, Bu. iya, iya. Dengan banyak dokter-dokter spesialis, dokter-dokter umum, dokter-dokter gigi, terus analisa-analisa ahli gizi Oh kami iya, iya, siapkan iya, juga ahli nanti gizi ya. di festival ini. Dan yang paling seru nanti, Bu, terakhir ditutup dengan tablik akbar. Nah, Nah, waktu kemarin di festival 2025 tidak ada tablik akbar. Nah, ini kami tutup dengan tablik akbar. Masya Bagaimana kami Allah. mencoba mendatangkan ustadz dari luar, dai dari luar yang memang sudah jam terbangnya sudah luar biasa, bisa memberikan siraman rohani lah Ya, kepada ya, kita. ya. Tidak hanya kita melaksanakan kegiatan hura-hura, kegiatan hibur-hiburan, habis itu coba kita merenungkan diri lagi. Betul, betul. Setelah melaksanakan kegiatan berbagai banyak kegiatan, coba kita muhasabah diri lagi melalui dengan nasihat-nasihat dari Ustadz tadi, ceramah-ceramah dari Ustadz tadi, sehingga juga kita untuk melangkah ke depannya ya biar lebih mantap, ya lebih Allah juga biar lebih sayang kepada Ya, kita, ya, membukakan ya. pintu rezeki kita selebar-lebarnya. Masya Gitu ya, Bu. Allah. Ini udah bahasannya udah eh nggak usah dijelaskan lah ya, orang udah langsung menunggu mau datang gitu. Menunggu mau datang. Nah, ini UMKM kita tumbuh tadi ya Ya, semuanya. Terus selama ini mungkin merasa keuntungan itu milik dia pribadi. betul. Dan ini kan kita punya duta zakat nanti yang mereka juga belajar menjelaskan ya tentang seperti apa sih Basnas itu gitu ya, Ya, seperti apa sih zakat itu dan sebagainya. Ini juga ada acara santripreneur ya. ya, Berarti benar. santripreneur ini santri yang ada di seluruh Ya, Pulau Belitung ya gitu ya. santri-santri yang Juga akan diundang ya ya berarti nanti nanti ya. kan di Basnas itu ada program bantuan modal usaha ya, Bu ya. Nah, modal usaha. Ya, ada Untuk bantuan modal modal usaha. usaha. Jadi untuk tahun ini kami mencoba membantu pondok-pondok pesantren ya, khususnya pondok-pondok pesantren ini yang memang belum punya toko gitu loh, Bu. Warung Toko maksud. warung Ya, ya, iya. yang punya warung. Kadang-kadang kan santrinya susah nih kalau mau belanja nih, Bu. Suka mungkin keluar atau mungkin nelpon orang tuanya ya kan untuk minta dikirimin sabun atau makan makanan ringan untuk dibawa ini. Ini kami mencoba bagaimana kalau kita bantu modal usaha untuk pondok-pondok, kita buatkan nih setiap pondok kita berikan modal untuk mereka bikin warung. Iya. Namun sebelum mereka terjun ke warung, mengelola warung kan kita perlu belajar dulu nih, Bu. Jangan sampai nanti mereka mengelola ya asal-asalan juga gitu loh mengelolanya, ya kan? Nanti modalnya habis, barangnya juga habis kan akhirnya nggak kelihatan. Iya, iya, Nah, iya. supaya bagaimana dengan modal yang kami berikan nanti bisa berkembang. Dan Betul. juga bagaimana santri-santri itu nanti setelah keluar dari pondok dengan ilmu yang didapat dari santripreneur dan belajar dari mengelola warung yang ada di pondoknya itu, mereka dapat bekal gitu loh, Bu. Betul, betul. Mereka dapat bekal untuk, oh nanti aku harus berwirausaha nih, aku udah dapat ilmu nih. Oh mungkin bisa datang nih ke Basnas minta modal lagi misalnya kan, misalnya ini kalau nah seperti itu. Nah, jadi sebelum diberikan modal, santri-santri yang ada di pondok kami coba berikan bekal dulu pelatihan. Ya insya Allah nanti trainernya dari Bali nih, Bu. Trainernya dari Bali dari Bali tapi memang orang Belitung ya. Kami memang sudah bekerja sama dengan beliau Pak Alfat, nanti beliau akan memberikan kiat-kiat bagaimana mengelola istilahnya bermanajemen yang baik lah gitu loh. Untuk para santri-santri terutama di zaman milenial seperti ini, Bu. Semua sebah pakai HP kan. Nah, nanti beliau ajarkan juga cara memesan barang pakai HP, cara ini segala macam pakai HP juga nanti diajarkan dari Pak Alfat.
Oke terkait oke. masalah santripreneur. Iya iya iya. Itu, Ibu. Ini ini benar-benar berbeda sekali lagi, ini benar-benar berbeda. Sebelum satu lagi yang saya Iya. mau tanya nanti, Pak, kita boleh ngobrol dengan Ibu dokter ya. Ini mengenai khitanan massal itu tadi, mungkin bisa Mhm. juga menjelaskan, kebaikan secara kesehatan. Iya. Mungkin sebenarnya, orang sudah umum udah paham gitu ya, Mhm. tapi kalau ditanya, "Emang untuk apa?" Gitu kan, Mhm. istilahnya, padahal itu secara kesehatan juga. Iya. Itu di dalam Islam pasti ada seperti itu dan ini Mhm. kan spesifik, orang taunya hanya menggugurkan Rukun. rukun gitu aja, Mantuk. seperti itu. Iya, Iya iya. silakan dokter. Iya, terima kasih Bu Tanti. Jadi, kan kalau dari syariat Islam kan memang ya Rasulullah saja sudah memberikan contoh ya seperti itu. Jadi ya, kita mengikuti sunnah Rasul itu dengan, berkhitan dan untuk kesehatan tuh juga, baik sekali ya karena kalau tidak dikhitan itu bisa menimbulkan segala macam penyakit lah Mhm, istilahnya ya. Ada yang bisa menimbulkan ya nauzubillah min dzalik ya, mhm ada, mhm, kanker lah ya, iya, terus ada penyakit-penyakit yang bisa gatal, jamur ya, betul karena kan betul. ini faktor kebersihan, higienis ya, Mhm higienis. mhm Jadi, mhm. sebenarnya dari pemerintah sendiri juga, mengedepankan dari Menteri Kesehatan itu sendiri Iya, juga mengedepankan untuk PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. pola hidup Heeh, jadi bersih tidak dan hanya sehat. mengenai lingkungan saja, tetapi Mhm, diri diri sendiri secara personal. betul. Nah, jadi kalau untuk yang wanitanya seperti apa, nah yang untuk, Mhm, laki-lakinya salah satunya adalah dengan berkhitan tadi. Itu bisa menimbulkan, kesadaran, individu ya untuk, selalu bersih ya, untuk membersihkan, penis ya atau mhm kemaluannya setelah dikhitan itu, mhm setelah kencing, mhm bagaimana caranya. Jadi nggak nah ini juga satu lagi nih, mhm saya satu lagi nih, mhm mohon maaf ini mungkin agak di luar masalah khitan ya, untuk mhm. masalah BAK. Kenapa ya di Belitung ini Buang air buang air besar. Oh, kecil? buang air kecil, Iya, oke. itu, biarpun di ya ini kan masuk bukan kota ya, kabupaten ya, Iya, heeh. tapi setidaknya ini kan sudah ya mungkin belum Masih jadi kebiasaan kurang bukan, sangat iya, bukan apa, metropolitan, masih monopolitan oh ya. iya iya Tapi iya kayak betul. buang air kecil sembarangan ya, di mana-mana ya, terus dengan setelah itu nggak cebok lah, apalah. Nah itu juga, jadi kesadaran ya. Jadi banyak yang saya lihat tuh malah orang-orang dewasa, Mhm gimana anak-anak mau melakukan PHBS ya, mhm. pola hidup bersih dan sehat, kalau misalnya orang dewasanya aja yang dia lihat aja kayak begitu, Nah, gitu. itu. Jadi ya mohon ya masyarakat Belitung ya, kalau mau ngajarin anak istilahnya jangan hanya dengan nasehat, tapi dari perilaku. Iya Balik lagi iya ke iya. perilaku, balik Betul lagi ke betul. masalah mental Nah health itu tadi, sebenarnya. mental. Mental tadi ya Ya jadi ini. PHBS Padahal emang itu nggak bisa hal yang lepas dari kecil mental aja ya. ya, Mhm. hal Iya kecil ya. Saya juga, karena terusik tadi udah ngobrol itu ya, iya kadang-kadang lewat beberapa tempat gitu ya, entah rumah kosong gitu ya, iya entah gudang kosong, iya itu bau gitu kan. iya. Jadi Bingung ya juga ya, malah kiri penting kanan lihat, bau pesing anginkah yang lah. membawa ini gitu, Iya, ternyata melewati area itu anginnya gitu. centil ya, Ya, anginnya anginnya centil kok, centil. lewat tek 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 gitu ya. Ya jadi Heeh. kalau untuk kesehatan itu sangat, sangat ya memang diharuskan ya. Jadi ya mungkin, tidak hanya yang muslim, tapi yang non muslim juga ya kalau ya sadarlah gitu loh Betul bahwa, betul. yang namanya sirkumsisi kalau di istilah kedokteran ya, Ya. itu memang, penting gitu. Ya jadi untuk menjaga kesehatan, masing-masing individu dan nantinya ya akan memberikan dampak yang positif ke orang lain, Iya seperti iya itu. iya iya iya. Jadi dilihat dari looking in ya, kalau kita introspeksi itu kayaknya terlalu berat ya, tapi kalau bahasa istilah psikologisnya looking in dulu. Sejauh Iya. mana sih kita nih udah sebagai contoh Betul nih udah betul ini betul. belum sih Iya gitu. iya 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 iya. Iya Jadi ya ya. mohon para orang tua yang Mhm. mungkin yang non Ya yang muslim di live juga, TikTok ya. yang tidak mampu, yang non Betul. muslim ya bisa ya Bang kira-kira? Kalau yang non muslim loh, ini kan kalau sunat nih kan Mhm. rata-rata kan orang Islam semua nih. Ya, Maaf mana ya saya tahu bukannya ada. ras ya, Mana tahu heeh. ada yang mau Kalau misalnya daftar ada gitu. nih, Tapi udah orang tertutup yang non juga ya? muslim Udah misalnya ada nggak yang sampai daftar? Heeh, saat ini sih, Tapi nggak membludak. mampu gitu loh. ya sampai saat ini Nah, sih itu. belum ada ya. Belum ada. Belum ada Mmm, yang non muslim yang apa namanya, Yang yang mau mau mendaftar khitan. mendaftarkan hitan Iya, gitu loh. heeh. mmm, Karena mungkin kalau kalau saya salah tolong Mhm diluruskan. mhm. Kalau non muslim kan dia beranggapan bahwa ya
kalau sudah nggak mampu ya sudah habis hitam memang nggak diwajibkan gitu loh. Oke, Jadi oke. bagi mereka itu tidak menjadi suatu kewajiban kali untuk berhitan. Iya, iya. Tetapi kalau bagi orang muslim memang ya mampu tidak mampu ya memang harus dihitan gitu Iya, loh, Bu. betul, Seperti itu betul, memang betul. sudah menjadi syariat kita, Betul, syariat betul. agama kita gitu. Itu tadi ya Bu ya, Bu Dokter juga kan sebetulnya secara umum kita bukan bicara masalah agama ya, tapi masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Dan itu juga dari ujung rambut sampai ke kaki gitu ya tadi ya, Mm-mm. termasuk tadi masalah gigi ini. Masalah Iya. gigi ini nih orang Belitung ini sangat sulit karena minum air atau apanya Nah, ya itu itu nggak tahu juga oh nggak tahu saya. juga ya Kenapa Bu. Jadi kalau maksudnya ditanya, kenapa ya di Belitung itu rata-rata giginya itu mudah rapuh, rapuh ya. betul, Nah, apakah betul. karena air kah Heeh. atau gimana? Tapi kan kalau cara menggosok gigi, saya yakin dokter gigi di Belitung ini luar biasa ya dalam Heeh. hal edukasi Heeh. dari dinas kesehatannya, ya kan, terus dari puskesmasnya, pasti kan mereka sudah dari promkesnya tuh gencar lah gitu ya. Tapi apakah eh, udah sikat gigi dok, tapi gini-gini, tapi tetap aja ada yang ini. Apakah karena air di Belitung atau gimana? Ya, Saya juga ya. kurang paham yang Kata itu. kata orang begitu Kata, ya, kan kita belum pernah juga dapat apa namanya ilmu atau kajian atau iya. riset atau apapun Bukan karena seperti malas itu. sikat gigi kan, Bu? Bukan juga sebetulnya gitu ya. Itu yang mungkin mungkin ada yang nonton juga boleh Mm-mm. ngasih ilmunya nanti Kak Tanti ajak untuk podcast berikutnya itu Ya masalah mungkin bagian seperti itu dokter ya. gigi ya nanti kapan-kapan bisa Terus gitu. masalah gizi tadi juga ya. Saat ini kan saya udah janji sih sama Persagi juga kalau nanti akan tampil di podcast kita. Tapi secara umum yang mau kita ngajak nih, mohon maaf, sebenarnya ini bagian dari program Bapak Presiden juga sebetulnya ya. Kadang-kadang kita memang nganggap makanan kita sudah bergizi, tapi ternyata enggak kayak MBG. gitu. Iya. Nah ini mungkin pemahaman orang-orang bukan hanya untuk masalah dia mampu membeli makanan gitu ya. Tapi orang-orang di tingkat yang level yang tidak punya, malah kemungkinan dia makan ikan terus kalau di Belitung tuh malah jadi bagus itu. Gimana Ibu apa Ya, namanya ininya, pemahamannya? jadi gini, ya qadarullah saya spesialis jiwa. Mm-mm. Jadi jiwa itu tidak bisa lepas dari gizi. Makanya saya Oke. selalu cerewet ya. Oke. Kita membenahi jiwa kita itu nggak semudah. Oh iya dok minum obat tidur. Oh iya dok minum obat cemas. Oh iya dok minum obat depresi. Enggak. Lo betulin dulu lifestyle-nya. Oke. Beresin dulu pola Ya jam hidupnya. sekian ini, jam sekian Iya, ini. salah Oke. satunya adalah pola makan. Pola makan Iya, juga. pola makan. Apa yang kita makan itu kita harus sadar. Jadi kadang kan kita kalau sedang stres, sedang bingung, lo makan aja Iya, berasa iya, apaan iya. gitu, Nyemil makanan apa? basi atau makanan yang Oke, udah nggak berapa hari berasa. yang lalu kayaknya ngunyah, yang penting mulutku itu bergerak Oh, untuk iya, merilis iya, iya, iya. stres. Nah, balik lagi dengan seperti itu orang tuh sedikit abai dengan masalah gizi. Ya, Nah bahkan kalau itu. misalnya di jiwa itu anak-anak dengan ADHD, anak-anak dengan retardasi mental, anak-anak dengan autis, itu saya selalu menitik beratkan ini gizinya mana nih? Makanannya harus diet GABA, diet serotonin, harus diet yang untuk kecemasannya. Karena semakin banyak ngaco makanan, itu anak-anak akan semakin hiperaktif. Nah, seperti tadi juga kita balik lagi ke masa, pokoknya gizi itu nggak bisa lepas sebenarnya. Kolesterol, hipertensi, kencing manis itu tuh penting. Diabetes mellitus, kencing manis, pada saat Baksos nanti kan ada pemeriksaan darah. Oke, Dok, oke. saya kok nggak turun-turun ya gula darahnya. Padahal udah minum metformin, padahal udah minum ini. Ibu, bapak tidurnya beres nggak? Iya, Nah, betul. masuk lagi ke jiwa kan. Nah, ibu bapak makannya seperti apa? Iya, Oh iya, ya iya, saya udah iya. nggak makan manis-manis, nggak makan, tapi masih ngemil tepung terigu, Ngemil masih tepung terigu, ya. Oh iya, iya, iya. goreng kan, ya mohon maaf. Benar. Nah, Benar jadi ya itu nggak apa-apa. sangat penting sekali gitu Iya, loh. iya, iya, Ini kan iya. masalah gizi lagi tuh Betul, kan. betul, betul. Jadi By emang the nggak way, bisa dibawa ke ini akan bertentangan dengan konsep yang disediakan di bazar itu sendiri. ya, Di kita bazar cerdas lah dalam Iya, memilih iya, ya. bener di ya. bazar nanti akan banyak karbonya ya Bu ya. Nah, Iya, Akan banyak goreng-gorengan iya, ya. kita iya. berdua
ketua warrior sebenarnya Oke. ya. Tapi alhamdulillah ini di luar Heeh. konteks Bu ya, di Iya, luar Iya. dari di apa luar yang konteks. Gak apa-apa, ini bagus dibahas ininya obrolannya tuh bagus. pada malam hari ini. Iya, iya. Alhamdulillah kami berdua sudah masuk tahun ke-10 ya Bu ya. Tahun ke-10 Benar-benar diet karbo. nggak Suami nggak makan makan nasi nasi. gitu loh Bu. Hah? Nggak makan Iya, nasi tahun benar. ke-10, terus Heeh. nggak makan Dia ginian, mengurangi goreng lah. ini. Ah, Karbo iya, tuh iya, minim iya. lah karbo. Oke. Kemudian gula juga emang nggak gula. Kopi itu pakai kopi pahit gitu loh Kopi Bu. pahit Tiap tanpa hari harus gula. kopi pahit karena justru dengan kopi pahit itulah untuk membangkitkan tenaga kami gitu loh Oke. berdua supaya ini. Tenaga keton. Dibanding pakai gula nanti malah berbahaya lagi, malah lemas gitu loh posisinya. Nah, alhamdulillah dengan umur sudah 47, beliau 46, kondisinya ya alhamdulillah baik-baik saja sih dengan tidak mengkonsumsi Iya, karbo iya, gitu iya, kan. iya, Ya iya. ini juga salah satu yang harus kita kita jual ke masyarakat, Iya. tidak hanya masalah kesehatan yang begini, tapi masalah gizi itu sangat penting. Masalah gizi itu luar biasa sangat penting ya, karena kita nggak bisa lari dari itu sebenarnya. Jadi yang membentuk manusia itu adalah salah satunya adalah makanan tadi. Oh dia suka makan seperti ini. Dia makanya orangnya seperti ini. Makanya orangnya mudah marah. Itu mempengaruhi ya kepribadian ya. Jadi apa yang kita makan, mungkin dia terlalu banyak makan yang manis-manis, terlalu banyak yang makan yang mencetuskan asam lambung yang seperti yang pokoknya nggak nyaman lah. Jadi emosinya menjadi irritable. Balik lagi sebenarnya ke behaviornya nanti. Jadi Nah, nggak bisa lepas itu. makanya di festival kedua Oke. ini kita menyiapkan ahli gizinya Bu. Iya, Jadi iya. masyarakat itu tidak hanya mengecek kesehatannya saja, tetapi bagaimana juga menjaga pola hidup dengan masukan-masukan dari para ahli-ahli gizi tersebut. Apakah yang harus dikuranginya garam misalnya kan, Iya. dikurangin Kita muslim mecin gula terus misal, ya. Garam atau nggak disebut itu gula terus. ataupun yang segala macamnya yang setelah nanti direkomendasikan dari para dokter yang memeriksakan itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga biar tetap sehat terus gitu loh Bu. Iya, Nah iya, inilah iya. makanya berbagi tadi Bu, Iya, iya, harmoni iya. berbagi, bahagia bersama, inilah Betul, manfaatnya Salah harmoni satu di konsep berbagi salah ya. satu konsep yang kami Heeh. usung di festival Basnas yang kedua ini. Mudah-mudahan yang benar-benar bisa berbagi dan bermanfaat buat Ya. masyarakat. Jadi ini guys yang di live TikTok ya. Ini ilmu yang benar-benar dibagi nih oleh pasangan suami istri yang saat ini menjadi narasumber kami di podcast. Tapi bukan berarti tadi UMKM-nya ya gitu ya Enggak, betul. tidak dibeli, Tidak jangan. boleh, jangan. Tapi UMKM ini juga belajar. Bahaya nanti. Belajar mengolah makanan begitu. Nggak apa-apa Betul. kalau Kak Tanti memang juga dikulinerkan mengolah makanan. Kak sekarang kan Gen Z-nya udah mulai agak sadar lah ya. Ada mereka Betul. bilang kalau duduk makan di kedai kopi atau kafe less sugar ya gitu. Betul. Artinya ini udah mulai oke banget. Iya. Terus kemudian mereka no MSG ya, begitu ya. Artinya kan ada banyak hal yang ini juga sebagai UMKM yang dia juga akan berpikir mengenai regenerasi ke depan kita, mereka juga akan melihat peluang pasarnya itu Betul. Iya. peminat anak-anak muda Gen Memang Z udah seperti itu gitu. Untuk masalah kuliner dengan kaitan ya, susah ngomong dengan Iya. kesehatan Iya, itu iya. potensinya masih besar loh Bu. Iya, iya. Jadi bagaimana betul. nanti kawan-kawan UMKM ini harusnya jeli nih melihat Iya, peluang jeli ya. melihat peluang gitu ya. Bagaimana membuat cemilan-cemilan yang Betul, sehat, iya. minuman-minuman yang sehat, Iya, iya, dan iya, iya. makanan-makanan mungkin yang low karbo, low Low sugar karbo, lah apa low segala macam sugar. bisa dikemas nih Bu. Iya. Dan di Belitung saya lihat ini belum ada nih Belum ya. kantin ataupun kafe yang membuka itu gitu loh Bu. Yang membuka itu. Saya rasa ini akan ramai Bu. Ya, Karena kan pasti akan sekarang ramai. orang ngelihat kesehatan ini lebih mahal nih. Iya. Percuma kalau punya duit 5 miliar kalau nggak sehat Bu. Benar nggak ya Bu? Percuma Benar, punya benar. duit 100 juta kalau misalnya kita di rumah sakit atau misalnya pakai kursi roda, kaki nggak ada kan. Lebih baik nggak punya duit tapi sehat gitu lah Bu. Iya, Nah, ini iya, akan menjadi pilihan-pilihan kuliner atau usaha-usaha yang menarik nih buat iya. kawan-kawan UMKM. Coba deh Betul, sekarang betul. dikemas ini bagaimana cara membuat
cemilan-cemilan yang low karbo, low Mhm. sugar, apapun Mhm. dan segala Mhm. macam. Dan kita pasti akan diajak lagi di volume ketiga Oh nanti iya, gitu. betul nanti. Untuk nanti spesifik tema mungkin, menyesuaikan tadi dengan Ya, ilmu yang kita dapat di volume kedua begitu, Pak, ya. Ada satu ini yang juga menarik, tadi mungkin sampah udah diceritain, iya, ya. Ada kita akan mengajak kawan-kawan disabilitas ya, iya, gitu ya, Pak, ya. betul. Itu tampilannya gimana nanti Iya, mereka? nanti kami kan ada, melakukan penjualan tiket jalan sehat ya, Bu, ya. Oke. Nah, itu memang tiket jalan sehat ini juga perlu saya luruskan bahwa tiket penjualan sehat itu nanti akan digunakan 50%-nya untuk sumbangan kepada saudara-saudara kita yang Oh, disabilitas, oke. 50%-nya memang untuk kegiatan operasional Basnas. Mhm. Nah, loh Pak, bagaimana hadiahnya gitu Mhm, ya? dapat Yang dari orang yang mana? orang incar kan hadiahnya. Diiming-imingi, heeh. Alhamdulillah hadiahnya sudah terpenuhi dengan Incar. kawan-kawan dari sponsor, Iya Bu. iya 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 Semuanya iya. sudah menyanggupi dan mengiyakan dan mengkonfirm ke saya untuk memberikan, hadiah sponsor. Iya. Nah, berangkat dari situlah makanya kami berani menjual tiket, bagaimana kalau kita jual tiket ini, kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang disabilitas. Nah, nanti Mhm. juga saudara-saudara disabilitas kita ya, anak-anak disabilitas juga akan ikut dalam, kegiatan itu, Bu. Mereka Oh, oke. akan menampilkan kegiatan yang memang, sudah dilatih di tempat Oh, iya mereka iya iya berupa iya. ada S tarian atau Pentas ada seninya ya? pentas seninya, Iya, saya ada nyanyi ada ya, nyanyinya heeh. juga gitu loh, Oke. yang sudah dikonfirm dari, pembina Iya mereka, yang iya pasti iya. mereka akan ada pentas seninya Wah, masya untuk Allah menampilkan merinding ini itu. ngedengarnya, Nah, maka heeh. dari itu juga dalam hal ini ya memang benar mengusung tema harmoni berbagi, bahagia Mhm. bersama, itu emang benar-benar kita berbagi untuk sesama gitu loh, Iya berbahagia iya 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 bersama-sama, iya. termasuk untuk saudara-saudara kita ataupun anak-anak kita, adik-adik kita yang mengalami disabilitas gitu Betul loh. betul, alhamdulillah ya, ini memang harmoni. Harmoni itu semua semua tatanannya itu semua bergerak bersama ya. Tadi, yang disabilitas, terus kemudian, remaja, orang Iya, tua ya, mhm, terus kita juga bicara kesehatan, kita bicara juga mental gitu mental, tadi ya, kemudian ekonomi, iya. budaya juga ada Budaya, karena tadi ada mhm, nikah nikah massal tadi massal, ya. betul, Dengan, budaya Belitung, iya, seperti itu. Ada satu hal yang mungkin Bapak, lupa ini diajak bercerita, karena tadi, banyak orang tua murid yang kelihatannya baik-baik saja, tapi mhm, tidak baik-baik saja. Saya aja baru beli tadi seragam sekolah anak ya, dan berhitung berhitung ya, aduh sekian. waduh Nah sekian. mungkin ini juga yang, harusnya diajak nih, dihimbau. Karena di sini katanya ada lelang barang Iya, donasi ya. Ini betul. gimana ini konsepnya Ya, ini? ya berangkat dari situ juga gitu loh, Bu, Ya, dari oke. terkait apa namanya, melihat saudara-saudara kita ataupun masyarakat-masyarakat yang memang mengalami kesusahan ekonomi Ya, ya, terutama masalah anak-anak sekolah. mmm, Akhirnya coba deh kita, mungkin ini ada kali di Belitung orang yang mau menyumbangkan sepatu, mhm, menyumbangkan baju, baju ya, menyumbangkan iya tas, iya iya, menyumbangkan buku. mhm Nanti kita lelang aja mhm, di bazar itu dengan harga yang semurah-murah mungkin. iya iya iya, Ada yang 10.000, ada yang 5.000, paling mahal itu 50.000. Nanti akan kami jual. Itu paling mahal udah 50.000 ya. iya, Tentunya ya 50.000 mungkin 50.000 motor PCX gitu. lima Siapa puluh tahu ada yang ribu mau nyumbang lima gitu puluh ribu kan. motor PCX. Mudah-mudahan Kali ya, amin mudah-mudahan ya. besok Mudah-mudahan yang di ya, live TikTok juga mudah-mudahan ada ini yang nyumbang itu loh. betul, barang-barang nggak dipakai nih udah Iya, di ini ajalah. daripada Heeh, daripada harta nggak dibawa istilahnya mati kok gitu ya. kata orang Mhm, Belitung nyemak-nyemak kayak tempat ya kan. nyemak-nyemak ya, Ah, oh, lebih baik disumbangkan aja ke betul, Basnas. disumbangkan ya. Sumbangkan ke Halo Basnas, halo, baik heeh. sendal, sepatu, tas, buku, nanti kita akan
lelang di sana dan itu terbuka. Betul. Ada masyarakat yang nggak mampu, ada yang setengah mampu, ada Iya yang iya iya mampu. iya. Mereka bisa bebas. Ya terutama kita prioritaskan kepada masyarakat yang memang ekonomi menengah. Iya, betul. Ya mereka nggak usah malu-malu lah Iya, beli nggak barang usah kayak malu. gitu. Karena Heeh, memang heeh. barangnya kami himbau juga barang yang masih layak pakai, Bu. Betul, betul. Tapi kalau barang-barang yang udah rusak ya mohon maaf kami tidak enak juga gitu loh, Iya, Bu, iya, iya. ngejualnya, ngelelangnya ya kan. Nah, hasil lelangan juga akan kami nanti donasikan buat saudara-saudara kita yang disabilitas. Disabilitas. Dan itulah makanya temanya kami angkat harmoni berbagi bahagia bersama. Sekali lagi saya ulang itu. Jadi memang tidak hanya untuk membahagiakan Basnas saja gitu loh. Iya, Membahagiakan iya. seluruh masyarakat baik UMKM, baik pengunjung, Iya. panitia, pengisi acara sampai seluruh peserta ataupun pengunjung yang ada di Tanjung Pendam itu juga merasa sampai bagaimana kita habis makan, habis minum itu jangan sampai buang sembarangan Nah, itu. kita Heeh. sediakan tempat yang sama kita olahkan. Jadi ada manfaatnya semua gitu loh, Bu. Ya ini alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan cuaca mendukung ya. Ya, Dan cuaca mendukung ini ya jangan seperti Bu Tanti ya, udah panas tetap beli es. tetap beli es. Ya, dan sangat mendukung memang jadinya seperti itu, apalagi di bazar nanti ya yang pasti pilihannya sangat banyak gitu ya, pilihannya sangat banyak. Tapi ya kita juga, ya maaf jadi kayak alasan gitu, "Saya kan nolong UMKM," gitu ya. Itu kayak termasuk, Iya, mental yang harus mental diperbaiki Mungkin juga aja ya. sebelumnya jalan sehat dulu, Bu. Ah? Jalan sehat dulu sebelumnya. Oh, ya, jalan sehat Oh, dulu. itu wajib ikut itu. Oh iya, wajib. jalan Sudah sehat. sudah Kardio itu, sudah kardio. diuji coba sih kemarin Oh iya, sip, untuk sip. latihan jalan sehat, Baru nanti pemeriksaan Basnas. kesehatan, Mhm, setelah mhm. pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan gizi, Iya, kalau masih betul. belum puas juga pemeriksaan gigi dan mulut Iya, gitu. iya iya Jadi iya iya. ya alhamdulillah kita olahraga dulu, setelah olahraga periksa kesehatan, periksa gizi. Oh, bukan jalan sehat masih Baru standby. makan. Maksudnya gini, standby di Tanjung Pendam karena menunggu nomornya keluar Nah, bukan ya? iya. Ya, boleh, nggak Iya apa-apa, Bu. iya. Menunggu nomor keluar sambil menikmati makanan-makanan yang ada Makanan-makanan di ya. UMKM Iya, betul. Ayo gitu. UMKM-nya kasih pilihan makanan yang terbaik ya. Yang Kak Tanti nggak ngemil-ngemil tadi Info seperti info itu. terakhir peserta UMKM itu sudah Oh iya, sampai iya betul. 105 apa 110 gitu tadi. Ah, Tadi 105, Bu. 105 tadi ya? 105 info dari Pak Nopal karena beliau yang Mhm, PJ kegiatannya mhm. 105 UMKM. 105. Kami membuka tahun ini 122 UMKM yang kami terima. Dibanding tahun yang 2025 kan hampir 130-an, hampir 140. Nah, sekarang kami lebih perkecil lagi supaya apa? Supaya juga tempatnya lebih nggak terlalu nggak terlalu Desak-desakan gitu desak-desakan ya? gitu loh, Bu. Heeh. Antara pedagang, pengunjung juga lebih enak gitu Mhm. ngelihatnya biar tertata rapi. Dan juga nih ada yang menarik nih buat Oke. para UMKM. Kami menyediakan reward nih buat UMKM yang terbaik ya. Nanti kami berikan sertifikat, kami berikan reward kepada UMKM yang memang terbaik. Mungkin terbaik Anda kami lihat dari penilaian penjualannya, Bu nih. Oh iya iya Nah, iya. kemudian kami berikan reward juga kepada para UMKM yang kooperatif ya, Mhm. kepada bank sampah. Ya Nah, yang ini mau ngumpulin yang mau ngumpul sampahnya ya, ini penting, yang Bu nih. serius memisahkan Betul. juga Iya, yang akan serius juga dikasih yang mhm, memilih-milih sampah kemudian diserahkan kepada bank bank sampah ya. sampah, Kemudian juga kami memberi reward kepada UMKM yang yang paling bersih gitu loh, Bu. Oh Yang iya, menata tempatnya rapi. Nggak betul betul. asal-asalan naruh tempat, naruh ininya semua asal-asalan. Itu kami nilai nanti. Dan terakhir buat para pengunjung kami juga memberikan reward kepada semua pengunjung yang memang nanti ya mereka bisa melakukan vlogger ya Bu namanya. Oh vlogger, Vlogger. Mempromosikan kegiatannya. kegiatan yang ada di Tanjung Pendam itu, khususnya Mhm. kegiatan Festival Basnas ini. Kami Ya. berikan nanti reward dan itu penilaiannya kami bekerja sama dengan kawan-kawan Ocean Yachts Indonesia Ya, ya Bu ya.
Asian Youth Indonesia. Ya, bekerja sama dengan mereka, mereka siap untuk membantu kami dalam hal untuk penilaian bagaimana nanti masyarakat bisa mempromosikan kegiatan Basnas itu kepada mungkin akun Instagram dia Iya, atau akun iya, Facebook dia ataupun iya, iya, iya. medsos-medsos yang dia punya. Jadi Betul. memang harapan kami banyak bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain supaya kegiatan ini juga bisa dijalankan bersama-sama gitu loh Bu, untuk bisa kesuksesan bersama-sama untuk di Kabupaten Belitung. Alhamdulillah ya. Satu hal ini namanya berbagi nih relawannya banyak banget ya, Iya, betul. pasukannya Pasukannya banyak banyak Bu. banget nih Basnas Heeh. ya. Kita perlu apresiasi terhadap kawan-kawan panitia yang sudah bekerja siang malam dari sejak beberapa bulan yang lalu Pak ya. Iya, udah 3 bulan yang Udah lalu 3 kita bulan yang 3 lalu ya. bulan yang lalu kita Sampai ke mempersiapkan. hari H besok pembukaan ya. Mungkin ada ngundang dari menteri gitu Pak? Enggak sampai lah Bu. Basnas RI ada hadir tapi? Kami sudah undang Basnas Oke, RI, heeh. seperti tahun kemarin ada salah satu perwakilan Basnas RI yaitu Ketua Bidang Penyaluran Mhm, Bapak Rizaluddin. mhm, Mudah-mudahan nanti di festival ini datang juga nanti ya, mhm. kita tunggu besok Iya, iya. kehadiran dari Basnas Nggak mesti di acara pembukaan ya? Ya Siapa tahu di betul, acara nikah masal di nanti nikah kan? masal. Tapi Iya. yang jelas Basnas Provinsi datang Bu. Oh, oke. Ada dua orang yang datang yaitu Ketua Basnas Provinsi dan Wakil Ketua Bidang Penyaluran Basnas Provinsi yang sudah confirm akan datang di festival kali ini gitu loh. Iya, iya, alhamdulillah ya. Satu lagi mungkin boleh nggak pertanyaannya kepada Bu Dokter? Boleh, 2 juga nggak boleh Oh, Bu. dua 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 juga dua nggak boleh boleh. nggak sih? Iya, ini masyarakat Belitung kita ini, apa ya, kemarin kita pernah ada satu narasumber kita yang mengatakan, konsumerisme ya atau, mudah 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 FOMO dengan misalnya ada yang konsumtif gitu ya, dapat tawaran motor ini rame gitu, dapat tawaran sesuatu yang, baru ya misal, kuliner baru gitu Iya. rame gitu. Ini apakah itu termasuk mental orang Belitung atau keseluruhan sebenarnya kita Iya. di masyarakat kita? Jadi sebenarnya kalau dibilang gangguan mental, sebenarnya sih masih belum bisa dibilang gangguan mental ya, cuman mungkin bisa diarahkan ke gangguan perilaku ya. Oh, gangguan Karena kadang perilaku. mereka itu membeli itu tanpa berpikir, kan kalau mental itu kan satu kesatuan ya antara Oke. pikiran, perasaan, dan perilaku. Oke. 3 kesatuan itu dijadikan satu dari teorinya psikiatri adalah terbentuk gangguan mental kalau terjadi sesuatu ya yang tidak baik misalnya. Nah, tapi kalau untuk yang seperti itu kayaknya ikut-ikutan jadi suatu kayak refleks gitu loh. Mereka Refleks. tanpa berpikir. Nggak sadar gitu, kayak Iya, dihipnotis. kayak bukan Oh, hipnotis, bukan. mudah tersugesti, mudah dipengaruhi. Nah, seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya kalau sudah merugikan diri sendiri, merugikan orang lain itu sudah masuk ke gangguan ya sebenarnya ya. Tapi ya masih bisa terkontrol lah. Iya, Gitu. iya, Nah, iya. ini masalah terbesar adalah FOMO yang ikut-ikutan yang self harm. Ini karena bicaranya tentang masalah kejiwaan jadi saya Iya, iya. Nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa. Nggak, maaf, nggak bayar barcode kan, Dok? tenang nggak bayar. Iya, 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 Jadi iya, masalah iya. barcode ya. Jadi sekarang ini kan banyak ada kalau istilah dari psikiatri adalah parasuicide. Oh, apa itu? Parasuicide itu jadi tindakan atau attempt of suicide tapi yang tidak menimbulkan menghilangkan nyawa seseorang. Oke. Jadi kayak barcode menyilet ya, nyilet Mhm. pergelangan. Nah, itu sekarang ini sudah bukan keinginan dia, bukan kadang aku bingung mau ngapa-ngapain, sedih yang tidak bisa tergambarkan, marah yang tidak bisa terekspresikan, itu mereka dengan barcode, istilahnya barcode. Itu nggak seperti itu, sekarang malah jadi model. Oh. Gua nggak keren kalau nggak ada barcode. Oh. Nggak bisa masuk ke geng itu kalau misalnya nggak ada barcode di badan. Nah, By the way, di Belitung ada nggak? ada. Astagfirullahaladzim. Nah, satu Iya, itu. iya, Sampai iya, iya. segitu ya Bu ya. Ya, satu itu. Nah, itu satu lagi. LGBT. Ah. Sorry. Berat. Tapi Sorry. nggak apa-apa. Ini Kita mungkin saya agak kontra kita dengan sampaikan. ilmu kedokteran jiwa ya, karena sebenarnya kalau dari bidang psikiatri sendiri itu sudah tidak mempermasalahkan
tidak Hal seperti itu. mempermasalahkan orang dengan gender dysphoria namanya. Oke. Ya, tapi saya mengikuti senior saya yang Oke. dulu yang sebelumnya bahwa Mm-mm. memang kalau dari Permenkes itu masuk ke masuk dengan orang dengan masalah kesehatan, bukan Oke. ODGJ bukan, tapi Iya, ODMK, iya, iya, orang iya. dengan masalah kesehatan jiwa. Orang dengan masalah kesehatan. Iya, Oke. dan itu Iya. suatu hal yang tidak, itu kan hak mereka. Tapi Nggak kita bisa kan nggak ya. bisa lepas dari masalah konsep religi, kita nggak bisa lepas loh. Ya, kita nggak bisa lepas. Jadi kita tidak bukan orang yang ateis, bukan orang yang Ya, tidak betul. mengenali norma. Toh dari kesehatan juga nggak sehat kok gitu Iya. loh, nggak sehat. Orang berhubungan seks dengan sesama jenis itu emang dikira sehat? Enggak. Iya. Banyak sekali hal-hal negatif ke arah sana. Nah itu sekarang Mm-mm. ya saya nggak tahu ya apakah meniru jadinya. Nah, itu juga Jadi FOMO gitu ya. cowoknya ya Hmm. mau ikut masuk ke grup K-pop yang Iya, 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 gimana-gimana, iya. itu harus gemulai. Heeh. Oh nggak boleh badannya cowok tuh yang gimana tuh nggak boleh. Sterok gitu Harus ya, udah yang nggak model gemulai. lagi gitu. Cowok-cowok tuh harus putih, harus Iya, ini, iya, harus iya, iya. seperti itu. Oke. Itu juga itu sangat membahayakan ya. Tapi kalau misalnya Oke. yang ini ikut-ikutan, ibu itu misalnya jilbabnya panjang syar'i, dia Mm-mm. menggunakan pakaian baju yang sopan, dia Mm-mm. itu Mm-mm. masuk ke FOMO juga. Makanya dilihat dari yang positif, dilihat dari yang negatif lah. Seperti Oh, itu. iya, 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 Nah, ini iya. jadi kita ngomong masalah LGBT, Iya, kita iya, ngomong iya, iya. masalah suicide ya, karena banyak sekali kasus-kasus kejiwaan yang ke arah itu gitu loh. Dan sudah ada di Belitung gitu. Sudah ada di Nah, Belitung. itu Sudah dia. ada geng Iya, iya, iya. LGBT Iya, iya, iya. di Belitung. Jadi ya mohon maaf ya, Iya. mohon maaf. Ada suatu SMP, tapi ini yang saya tangkep, yang saya tangkep sih mereka yang datang kok. Bukan saya yang nangkep. Bukan nangkep gitu ngapain ya. juga saya kurang kerjaan ya. Bukan petugas. Jadi dari Beltim tapi Mm-mm. itu dari daerah tapi bukan di Manggarnya. Iya. Adalah ya dari Oke, situ ya, oke. tapi lumayan ramai di situ, lumayan pasarnya lumayan bagus lah. Oh, Nah, jadi dia itu ada geng yang memang sudah kayak terkoordinir gitu loh, Bu. Jadi ada oh. grup WA-nya. Ada yang ceweknya, khusus yang lesbinya, ada Mm-mm. yang cowoknya, ada yang dia tidak mempermasalahkan atau bisex ya, Oh, dua oke. itu. Oke. Nah, itu lumayan ya. Dan memang ada beberapa orang yang akhirnya membawa ada yang membawa anaknya, ada yang dia sendiri yang aku nggak nyaman kayak begini. Itu bawa ke psikolog dan psikiater. Seperti itu. Itu memang harus kita waspadai bahwa Belitung itu tidak baik-baik saja. Jadi bukan secara ekonomi saja Ibu Tanti Iya. tidak baik-baik, Iya, tapi ternyata secara kondisi sosial pun juga tidak baik-baik juga kampung kita ini. Makanya Basnas membuat acara seperti ini, Bu. Jadi Basnas membuat acara seperti ini bukan hanya sebagai hibur-hiburan saja. Iya, betul. Di terakhir di awal ada hiburan, di tengah ada pendidikan, edukasi, terus ada bantuan, ada masalah dan lainnya, dan terus ditutup dengan masalah spiritual. Iya. Spiritualnya yaitu ada itu dengan penting. tablik akbar. Ya kan, Mm-mm. tablik akbar yang kita isi dengan ceramah dari para ustadz gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Ya, ya. amin, amin. Kita dilindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. karena ini sesuatu yang berbeda, kegiatan yang kemudian sangat-sangat banyak manfaatnya. Istilahnya dukungan ini kan tadi nggak bisa Pak Firman gitu sendiri kan. Betul-betul memang diminta oleh kawan-kawan untuk ya tatanan itu juga tadi sama-sama ya. Saya apresiasi banget loh Bu Dokter ya, karena nggak mudah bagi kita untuk ngelepasin omongan bahwa ini salah nggak sih gitu bahasanya gitu. Kita tutup aja deh, buat kita aja deh cerita ini gitu kan. Kan nggak bisa kayak gitu ya. Kita harus open. Ini zamannya udah seperti ini memang gitu ya. Dan bagaimana caranya? Mungkin by the way nggak cukup hanya podcast. Bu Dokter, sarasehan kayak seminar, podcast kita siap dukung kok untuk support memberikan informasi dan edukasi ya kepada generasi muda ya. Generasi muda, Bu. Ini Betul, penting sekali
Bahkan kami sering diskusi dengan Mhm, beliau mhm. bagaimana nanti Basnas bekerja sama dengan tim psikiatri untuk memberikan edukasi Iya, kepada anak-anak remaja gitu iya, loh, Bu. iya, iya. Anak-anak Sepanjang remaja, setahun ke depan iya, ini banyak sepanjang PR-nya ya. betul, Bu. Nah, ini nanti coba di tahun 2027 nanti Heeh. ya, mudah-mudahan kita sehat semua, Iya, iya, iya. ekonomi kita baik, nanti kita coba kita buat nanti festival yang ketiga dengan ada edukasi terhadap anak-anak remajanya, Bu. Terutama masalah seks bebas, Mhm, narkoba, mhm, mhm. terus masalah yang serius yang harus kita tangani secara bersama yaitu masalah LGBT ini gitu loh, Bu. Itu Ini dia. yang penting banget kita harus waspadai. Iya, iya, Karena iya. ya jujur aja saya memang sebagai suami beliau sering cerita, beliau sering curhat sama saya, anak-anak LGBT sekarang itu ya luar biasa di Belitung, Bu. Mhm, Luar biasa udah mulai dari SMA ya, mhm, terus dari tempat kuliahnya juga, SMP, SMP pun SMP. juga ada tuh. SMP, SMP SMP. juga ada sudah seperti itu, Bu. Jadi memang tidak baik-baik saja keadaan Belitung ya. Maka dari itu yuklah kita sama-sama Iya, ya iya, dengan iya. Basnas. Memang Basnas ini suatu badan yang sosial Iya. keagamaan. Kita buatlah acara-acara yang memang benar-benar istilahnya mengedukasi masyarakat khususnya generasi-generasi sekarang ini gitu Iya, loh, Bu. iya. Jangan kita cekokek kalau kata orang ya, dicekokek kita sajikan terus dengan acara-acara yang Nah itu tadi, menyesatkan gitu loh, Bu, itu yang tadi. mengarah Iya, ke Ya, mereka akhirnya kejerumus, iya. akhirnya masuk ke yang aku sebut tadi narkoba, akhirnya Mhm, masuk ke ya, geng LGBT, mhm. akhirnya ya, jadi durhaka kan orang tua, tidak tahu ya. kan ini segala macam. Nah, ini yang kita Kekerasan kita dalam rumah waspadai. tangga. Mudah-mudahan dengan acara Basnas Festival ini, yuk kita sama-sama jalankan, kita sama-sama kembangkan kegiatan ini ya. Kami terbuka, Bu. Basnas terbuka dengan kawan-kawan yang nak beri ide, Iya, ide ya kreatif apa ide aja lagi kreatif. gitu ya. Makanya relawannya tadi banyak kan, Bu Iya, Tanti, betul. banyak banget relawannya. Mhm. Luar biasa. Dan memang saya terbuka gitu loh. Asalkan itu relawan jangan pernah berpikiran masalah profit gitu loh Paham. untuk masuk ke Basnas. Mhm. Tetapi kalau misalnya relawan untuk berkreasi, berkreatif, berinovatif dan sosial keagamaan, ayo kami siap memfasilitasi itu, Bu. Karena program-program Basnas semuanya itu berafiliasi seperti itu gitu loh, Bu. Tidak ada untuk membuat menjadi orang berpikiran, "Oh, mumpung di Basnas nih, yuk nyari keuntungan." Nah, Mmm, seperti itu. Ini harus di-clear-kan, Bu. Jangan mhm, sampai masyarakat berpikiran, "Wah, Basnas muat kegiatan, banyak untung ini." Ya, mhm, mhm, ini mhm, mhm. bahaya ini, Bu. Iya, iya, Ya, iya, terus iya, terang iya. kami tidak menggunakan uang zakat dalam kegiatan ini. Yang uang zakat itu yang benar-benar kami gunakan yang memang masuk 8 asnaf tadi, Bu. Tadi 8 asnaf. 8 asnaf, fakir, miskin ya, Mhm, terus gorimin, terus mu'alaf, fisabilillah dan seterusnya. mhm, Itu yang mhm. kami prioritaskan. Tetapi kegiatan yang mungkin hiburan, edukasi, terus ada lain-lainnya itu kami minta bantuan kepada para sponsor. Iya. Dan alhamdulillah para sponsor juga sangat care, sangat peduli gitu loh. Melihat kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang Basnas lakukan selama ini, mereka sangat peduli sehingga mereka juga begitu kami meminta bantuan untuk jadi sponsor, mereka tidak ragu-ragu lagi, Bu. Iya, iya, iya. Mereka langsung membantu gitu loh. Salah satunya ya teman-teman dari IDI gitu. Mhm, mhm. IDI ya memang dari mulai saya menjabat dari Basnas sudah saya ajak untuk supaya berkolaborasi dengan Basnas untuk membantu bagaimana supaya masyarakat ini menjaga kesehatannya secara terus-menerus. Gitu, Bu Tanti. Iya, alhamdulillah ya, Ibu. Makanya saya Heeh. titip selipkan kata-kata ini Bu Iya, Tanti iya, boleh. dari Ketua IDI Kabupaten Belitung. Satu IDI terus maju, IDI bersatu, negeri sehat. Nah, Iya. Satu salah. IDI terus Idenya harus maju. bersatu, Iya, harus terus Iya, bersatu. Itu idenya tangan. harus kuncinya. bersatu. Idenya harus tampil di podcast Iya, kita khusus. Ya, ya. Nanti bisa insya Allah, diundang ini, insya Bu. Allah. Iya, iya, Nanti Ya, siap, diundang bisa nanti ya. Insya khusus Allah bisa. IDI gitu ya, biar iya.
biar Idi juga Idi Belitung nih. Iya. Jadi Iya. saya yang ngomong saya kayak ya, biar Idi Belitung biar eksis gitu loh, Bu. Iya, Biar siap, tahu oh siap. ternyata di Belitung nih Idinya aktif loh. Iya, Iya, Oh betul. memang aktif. ternyata Idi ini Belitung kegiatan-kegiatan sosialnya banyak Iya. ada rupanya. Nah selama ini kan nggak pernah terekspos, Bu. Ya mudah-mudahan nanti ya coba berkomunikasi dengan Siap, Bu siap. Tanti nanti Dan bisa ini Mungkin nanti bisa organisasi. dengan mitra-mitra Dokter Dena. mitra-mitra Basnas itu sudah ngebuka tadi ya. Udah Ya, banyak sekali yang diajak bermitra. banyak Karena kan betul. tadi berbagi maunya Berbagi ya. ya. Karena kita konsepnya Hidup berbagi bersatu tadi negeri ya. Ya. sehat. Mau siapapun, mau komunitas manapun, next mau berbagi kita bareng Basnas Bareng gitu. Basnas, Bareng Basnas. betul. Pak Firman mungkin yang terakhir yang kayak halo-halo supaya datang gitu. Ya, baik. Silakan. Jadi sekali lagi saya mewakili Basnas Kabupaten Belitung ya, mengucapkan terima kasih kepada tim podcast Kedai Pak Itam yang pada malam hari ini untuk kedua kalinya kami diundang ya untuk menjelaskan bagaimana konsep di Basnas Festival volume kedua ini. Konsepnya tidak jauh berbeda dengan yang volume yang pertama di tahun 2025, cuman ada beberapa kegiatan-kegiatan tambahan, kegiatan-kegiatan sosial tambahan yang kami masukkan di festival yang kedua ini. Seperti ada khitanan massal, ada berbagi dengan anak-anak atau saudara-saudara kita yang disabilitas. Yang berbeda ya. Kemudian ditutup dengan acara Tablik. kerohanian yaitu tablik akbar. Kalau di tahun kemarin tahun 2025 kan tidak ada. Yang tahun 2026 ini dengan mengusung harmoni berbagi bersama itu benar-benar kami ingin berbagi bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Belitung. Maka dari itu ya, saya Ketua Basnas Kabupaten Belitung, yuk kita hadir di Basnas Festival yang kedua tanggal 8 sampai tanggal 12 Juli. Nah, itu acaranya mulai pukul 1:30 sampai jam 10 malam. Ada banyak bazar di sana, ada banyak hiburan di sana, tentunya hiburan-hiburan yang edukatif ya. Bukan hiburan-hiburan yang akan menyesatkan atau mengarahkan masyarakat akhirnya berbuat negatif, Bu. Iya. Ini hiburan-hiburan yang edukatif ya, yang mendidik masyarakat. Terus juga ada kepedulian terhadap lingkungan di mana masyarakat telah belanja ya, habis nonton hiburan, habis nonton tablik akbar, mereka juga harus sadar dengan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan yang insya Allah disiapkan nanti ya kantong-kantong sampah, pengelolaan sampah oleh tim dari Bank Sampah. Sekali lagi ya, ayo kita ramaikan kesempatan ini, dukung Basnas, ayo kita support Basnas ya, khususnya Basnas Belitung dalam hal untuk mencerdaskan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan juga mengajak masyarakat agar untuk hidupnya lebih baik lagi. Iya. Itu aja Bu Tanti mungkin. Amin ya. Masya Allah, tepuk tangan. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan ini semua diberikan kesehatan ya yang paripurna Amin. ya, artinya dan kita selalu diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala Amin, ya. amin, amin. Dari podcast Kelakar Pak Itam insya Allah akan support mudah-mudahan sampai 5 hari ke depan Iya. ya. Sampai ke tablik akbar kita akan live, semoga diberi kesehatan juga Iya. ini supaya tetap stabil ya, Iya, sinyalnya sinyal. katanya gitu. Dan kesehatannya yang paling Iya, penting benar. tadi ya. Kita bersiap mental kita supaya juga tetap stabil gitu ya. Mental itu akan disikapi oleh cara makan, cara Iya. hidup dan sebagainya seperti itu.
Nah ini dari volume pertama Festival Basnas Satu Langkah 1000 Harapan ini udah beranak pinak lebih dari 1000 harapan ya. Karena kemudian kita berbaginya harmoni, harmoni atas bawah depan belakang ya Betul. harmoni dan akhirnya kita menimbulkan rasa bahagianya bersama-sama. Iya, Jangan sendiri-sendiri. jangan Kalau sendiri-sendiri. untung di bazar jangan Sendiri. sendiri-sendiri gitu ya. Semuanya kebagian alhamdulillah. Ya, apa namanya, istilahnya, kelakar Pak Itam ini hanyalah sebagai pemantik Pemain. agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.